segenap panitia sekaligus pengurus LDKID JID Ciamis, dan yang saya hormati sekaligus saya banggakan segenap para peserta YID Gebiar Ramadan se-KM YID Ciamis. Semoga kita semua berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak akan banyak yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, insya Allah sebagaimana kegiatan ini yang bernama Technical Meeting gitu. Jadi istilahnya kurang lebih dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknis-teknis nantinya untuk perlombaan tersebut. Baik itu ada lomba pidato, ada lomba Islamic Idol, dan lomba musabaqah tilawatil Quran. Dan juga saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada para peserta yang berkenan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan tersendiri, insya Allah di dalam hari-hari terakhir dalam bulan Ramadan ini, menjadikan kepada kita istilahnya menghidupi Ramadan dengan kegiatan baik, dan insya Allah berkah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi insya Allah nanti para peserta akan dipandu oleh setiap PJ-nya masing-masing. Dari pidato ada Teh Ayi, dari Islamic Idol ada Teh Arina, dan dari MTQ ada Kang Iwan Herdiawan. Nah, jadi insya Allah setelah nantinya dibacakan mengenai ketentuan perlombaan, silahkan kepada para peserta supaya atau ada yang mau ditanyakan bisa langsung saja ditanyakan. Nanti setelah itu dikarenakan kita ini sedang online ya, insya Allah mungkin untuk pengundian nomor urut dari panitia mungkin nanti secara akan disiapkan ya. Jadi intinya sekarang kita fokus saja kepada ketentuan lomba. Apa-apa saja yang berkaitan dengan lomba bisa ditanyakan. Insya Allah untuk ketentuan pengundian sudah disiapkan, dan nanti para peserta pada hari Ahad ya insya Allah lusa nanti untuk bisa mempersiapkan untuk bisa tampil dengan baik seperti itu. Jadi insya Allah sebagaimana nanti susun acaranya dari pagi ya, insya Allah setengah delapan para peserta istilahnya sudah stay di Maskam Masjid Kampus ya. Nanti kita akan pembukaan terlebih dahulu bersama para pejabat kampus dari mulai BEM, DPM, HMPS, dan UKM. Insya Allah juga nanti akan dibuka secara resmi oleh Ibu Rektor. Maka dari itu saya ulangi lagi kepada para peserta supaya ikut serta dalam pembukaan acara. Nah, untuk perlombaan acara MTQ insya Allah akan dilaksanakan di Maskam itu sendiri. Dan untuk pidato akan dilaksanakan di ruang PEBI ya, di belakang kantor PEBI, di parkir kelas di dekat parkiran kantor PEBI. Nah, adapun untuk lomba Islamic Idol insya Allah setelah duhur nantinya ya, bagi sebagaimana yang telah ditentukan bahwasannya juri nanti akan menyeleksi terlebih dahulu, menjaring para peserta Islamic Idol yang berhak untuk tampil secara offline di kediaman atau di Sanggar Budaya Pabani. Insya Allah mungkin akan dilaksanakan setelah duhur. Insya Allah artinya setelah kegiatan MTQ dan kegiatan pidato itu selesai. Jadi kepada para peserta Islamic Idol nanti yang berhak silahkan barangkali bisa sambil menunggu waktu setelah duhur berangkat ke Sanggar Budaya Pak Bani, bisa silakan untuk barangkali bisa menonton maupun mempersiapkan diri untuk penampilannya nanti. Jadi insya Allah untuk paginya setelah jam 8, jam 9 kita mulai untuk perlombaan MTQ dan juga pidato. Insya Allah duhur bisa selesai, dan setelah duhur kita berangkat ke kediaman atau Sanggar Budaya Pak Bani. Jadi
untuk para peserta MTQ maupun peserta pidato juga barangkali ingin menonton di sana ya di Pabani, dipersilakan bisa ikut serta bersama kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan kembali terima kasih sebanyak-banyaknya jazakallahu khairan katsiran wallahu ahsan ya kepada seluruh peserta yang berkenan berpartisipasi ikut meramaikan kegiatan IAID GBR Ramadan ini. Mudah-mudahan apapun yang telah dikorbankan, mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Untuk selanjutnya adalah pembacaan atau penjelasan juklak-juknis dari setiap perlombaan, setiap mata lomba. Yang pertama adalah dari lomba pidato dulu yang akan dijelaskan oleh Teh Ayi Nur Aini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf kepada operator ya, barangkali bisa ditampilkan juga juknisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam selamanya tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin ini ada sedikit kendala ya teman-teman. Untuk para peserta silahkan bisa sambil dibuka PDF juknis yang sudah dikirimkan ke grup. Sambil dibuka, saya bacakan satu persatu ya. Saya kirim kembali. Nah, kita mulai dari waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaannya yakni pada Ahad 9 Mei 2021. Waktunya pukul 7.30 sampai dengan selesai. Kemudian tempatnya di kantor Warek 2. Tadi sudah dijelaskan, yakni di belakang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ya, di kantor Warek 2. Nah, kita lanjut ke ketentuan umum perlombaan ya. Yang pertama, peserta adalah mahasiswa aktif IAID Ciamis, baik itu mahasiswa S1 ataupun S2. Jadi, kalau masih terdaftar sebagai mahasiswa IAID Ciamis, diperbolehkan untuk mengikuti lomba ini. Kedua, peserta wajib melakukan registrasi ulang 30 menit sebelum acara dimulai. Nah, setelahnya pembukaan, teman-teman diarahkan untuk memasuki tempat perlombaannya masing-masing. Nah, sebelum memasuki ke tempat, nanti ada registrasi ulang dulu. Nah, sebelum acara dimulai. Nah, registrasi dulu ya teman-teman. Sebelum acara dimulai, sambil menyertakan KTM, kalau tidak ada KTM, kartu identitas lainnya. Pendaftaran terakhir tanggal 7 Mei 2021. Nah, hari ini insya Allah penutupan pendaftaran. Kemudian, peserta diwajibkan hadir pada saat technical meeting. Ya, peserta diwajibkan hadir pada saat opening ceremony. Nah, pada saat pembukaan, teman-teman semua wajib hadir ya. Kemudian kita ke teknis perlombaan. Peserta dipanggil berdasarkan nomor urut peserta yang tadi diberikan pada saat registrasi ulang. Nah, ini mungkin kita ganti redaksinya dengan nomor urut peserta yang telah diberikan saat pengundian ya, sekarang. Nah, diundi nanti disesuaikan dengan nomor peserta yang disetorkan pada registrasi ulang. Kehadiran mengisi daftar hadir saat registrasi.
Kemudian yang kedua, bagi peserta yang dipanggil 3 kali tidak hadir, maka akan tampil diurutkan terakhir dengan alasan yang jelas dan berlaku pengurangan senilai 10 poin. Yang saat dipanggil tidak ada, maka akan dialihkan nomor urutnya ke nomor terakhir dan dikurangi 10 poin. Durasi waktu penyampaian materi maksimal 10 menit. Tidak boleh melebihi waktu 10 menit. Jika melebihi, maka akan dikurangi poinnya. Materi pidato diambil dari tema kegiatan, yaitu semangat kaum muda dalam meningkatkan potensi diri menuju generasi Islam yang mencintai NKRI. Dengan subtema pilihan, A. Generasi Qur'ani untuk kejayaan Indonesia, B. Kepemimpinan Rasulullah sebagai teladan masyarakat madani, C. Konsepsi Islam dalam pembentukan SDM berkualitas. Jadi, para peserta memilih dari 3 subjudul ini, subtema ini, mana saja yang kiranya akan disampaikan pada saat nanti penampilan lomba pidato. Ya, tidak boleh keluar dari tema yang sudah ditentukan. Materi berisi ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan tema yang dipilih. Jadi materinya itu harus ada ayat Al-Quran atau hadisnya. Syukur-syukur kalau dua-duanya. 5. Sebelum perlombaan dimulai, peserta wajib menyerahkan naskah materi sebanyak 2 rangkap kepada panitia. Silakan ditulis ya teman-teman. Naskahnya diketik, lalu print out-nya diserahkan kepada panitia sebanyak 2 rangkap. Kemudian ke-6, penampilan video hanya dilakukan dalam 1 babak. Jadi tidak ada babak seleksi ataupun babak final, langsung ke babak penentuan kejuaraan. Jadi hanya 1 babak. Selanjutnya, kriteria penilaian. 1. Penilaian juri didasarkan pada 3 aspek, yaitu A. Materi. Materi pidato sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Nah, ini menjadi kriteria penilaian ya. Jadi temanya harus sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan. B. Penyajian. Aspek-aspek penyajian meliputi pemilihan diksi, kesesuaian isi dengan tema pidato, penguasaan materi, sasaran isi pidato, kejelasan ujaran, variasi intonasi, ekspresi, dan sopan santun. Nah, itu beberapa kriteria dalam penyajian yang akan ditilai. Selanjutnya itu waktu. Alokasi waktu yang digunakan sesuai ketentuan. 10 menit ya, tidak boleh melebihi batas 10 menit. 2. Pemenang didasarkan pada akumulasi keseluruhan nilai masing-masing peserta dari tiap juri dan keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Oke, itu kriteria penilaian. Selanjutnya, tata tertib peserta lomba. 1. Persiapan. Peserta datang di lokasi lomba 30 menit sebelum acara dimulai, termasuk sebelum, maksudnya ini sebelum pembukaan ya, jadi harus ikut pembukaan. Sebelum pembukaan nanti ada registrasi ulang terlebih dahulu, penyesuaian, isi daftar hadir, dan sebagainya. B. Peserta mendaftar ulang dan mengisi daftar hadir ya. C. Peserta dipanggil berdasarkan nomor urut yang didapat. D. Peserta yang belum hadir pada saat pemanggilan pertama, maka akan dilanjutkan ke nomor berikutnya, dan peserta yang bersangkutan diletakkan di nomor akhir, dan apabila pada pemanggilan kedua urutan terakhir belum juga ada, maka peserta yang bersangkutan dinyatakan gugur. Jadi sudah dijelaskan bahwa yang sudah 3 kali dipanggil tapi tidak ada, diurutkan ke nomor yang paling akhir. Kemudian sudah di nomor yang paling akhir, saat dia dipanggil tidak ada, maka dengan secara otomatis dinyatakan gugur. Peserta lomba dilarang meninggalkan tempat perlombaan tanpa seizin panitia. Jadi saat penampilan lomba pidato, semuanya berada di ruangan pidato, ruangan lomba. 2. Saat penampilan, peserta menggunakan pakaian muslim yang rapi dan sopan. Iya, tentunya. B. Jika peserta tampil melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka penilaian akan dikurangi 10 poin. Jadi silakan sekarang bisa latihan ya teman-teman. Sambil dihitung menggunakan stopwatch atau sambil melihat penghitung waktu, apakah sudah sesuai 10 menit ataupun melebihi, ataukah mungkin kurang dan bisa ditambahkan gitu. Yang sudah mengisi Google Form, oke, semuanya sudah ya. Dan yang konfirmasi ke saya, silakan. Yang belum konfirmasi silakan segera konfirmasi ya. Nah, itu saja. Barangkali dari teman-teman peserta ada yang ingin ditanyakan?
Ya, terima kasih Teh Ai telah menjelaskan ya juga Krisna. Silakan kepada teman-teman peserta pidato ya khususnya jika ada yang mau ditanyakan boleh. Ada? Teh bisa menggunakan bahasa lain. Bahasa lain, bahasa asing ya? Boleh silahkan, tapi pokoknya gitu ya. Pokok pembahasan yang disampaikan ataupun yang menjadi pokok bahasa pokoknya adalah bahasa Indonesia. Boleh menggunakan bahasa Sunda, tapi hanya sebagai tambahan atau sebagai misalkan dalam kreasi ataupun inovasinya ada bahasa Sunda, ada bahasa Inggris, boleh, tapi tetap pokok yang menjadi pokok dari bahasa yang disampaikan pada saat penyampaian pidato adalah bahasa Indonesia. Baik, Teh, paham. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Fauzia. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi untuk jenis perlombaan pidato? Silakan. Mungkin sudah cukup jelas ya. Sepertinya sudah bisa dipahami ya Teh Ai. Iya, sudah pahami. Kalau misalkan ada yang ditanyakan nanti bisa di grup atau bisa japri saja. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya Teh Ai sudah menjelaskan. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan saja ya teman-teman. Untuk selanjutnya adalah dari Islamic Idol gitu yang akan dijelaskan oleh Teh Arina. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman. Langsung ke poinnya aja ya. Tadi udah diwakilan ku Ayi kangge mukodimah nama. Juklak Juknis Lomba Islamic Idol. Ketentuan umum perlombaan. 1. Peserta adalah mahasiswa aktif di IAID. Peserta terdiri dari 1 orang. Kemudian, setiap kelas boleh mengirim lebih dari 1 peserta. Yang keempat, peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Mengisi formulir pendaftaran. Yang kedua, foto kartu tanda mahasiswa. Kalau tidak ada, boleh pakai KTP. Kemudian pendaftaran terakhir tanggal 7 Mei pukul 9. Tadi ya harusnya, tapi masih ada yang daftar. Kemudian peserta diwajibkan hadir virtual pada saat TM hari ini. Yang selanjutnya opening ceremony dilaksanakan pada hari Ahad 9 Mei. Teknis perlombaan. Peserta membuat video dan menyimpannya di Google Drive masing-masing. Kemudian, peserta mengirimkan link drive video tersebut ke panitia PJ via WhatsApp, jadi ke saya. Yang ketiga, bagi peserta lomba untuk memperhatikan adab dalam lomba Islamik. Lagu yang dibawakan ada 2, yang Herzain versi Indonesia. Lagu Sunnahnya bebas ya teman-teman, asalnya Islami. Kemudian, batas pengumpulan link drive maksimal pada tanggal 7 Mei hari ini pukul 23.59 sampai nanti malam ya teman-teman. Mangga silakan yang belum mengirimkan segera untuk mengirimkan. Diusahakan 1 link drive itu 2 video ya teman-teman.
Kemudian peserta wajib menyanyikan satu lagu wajib dan satu lagu sunnah. Pilihan peserta. Nah, yang ketujuh, peserta yang masuk final wajib hadir tatap muka pada hari Ahad. Nah, nanti sekarang yang daftar itu ada 9 orang. Nah, hari ini tuh harusnya penyeleksian, tapi karena belum ada semua gitu ya. Seleksi, terus dipilih 3 orang siapa yang lolos ke babak grand final gitu. Nah, kriteria apa nih yang dinilai oleh para juri? Yang pertama improvisasi, yang kedua teknik vokal, yang ketiga penghayatan lagu. Nah, keputusan Dewan Juri dan panitia dalam melakukan seleksi ini dan membuat kebijaksanaan itu absolut dan tidak dapat diganggu gugat ya teman-teman semua. Lanjut ke tata tertib peserta lomba. Nah, saat penampilan, baik itu di ketika video yang dikirim online atau nanti pas hari Ahadnya, yaitu menyanyikan lagu wajib dan lagu pilihan peserta. Jadi wajib 2 lagu, wajib dan pakaian muslim yang rapi dan sopan. Utamakan adabnya. Kemudian yang terakhir, memakai instrumen bebas asal menggunakan suara sendiri, bukan suara orang lain. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan ya teman-teman, karena di sini saya menulis no edit. Nah, di sini saya menekankan pada suaranya agar jangan sampai gitu ya teman-teman tuh di in frame gitu di dalam video tersebut tapi suaranya suara orang lain gitu. Udah teman-teman. Teh Ina dikembalikan kalau ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih Teh Arina. Silakan kepada teman-teman khususnya peserta perlombaan Islamic Idol apabila ada yang mau dipertanyakan gitu, ada yang masih bingung, silahkan. Izin bertanya Teh. Bagaimana? Ya, siapa yang mau bertanya barusan? Saya Teh. Jadi gini kan tadi dipilih yang masuk final ya Teh. Nanti diberitahukan lagi atau gimana ya Teh? Oh iya, diberitahukan Teh. Lewat Japri mungkin ya. Siapa yang nanti masuk harus tampil gitu di hari Ahadnya. Oh iya baik Teh, terima kasih. Iya, iya. Nah, pas hari Ahadnya juga tidak langsung di yang satunya si ini, yang kedua si ini, yang ketiga si ini gitu juara-juaranya enggak, tapi kita menunggu hari Selasa ya, 11 Mei. Ya, 11 Mei teman-teman. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Teh Vina, Teh Lala, ayo. Teh Atau Nisa, sudah bisa dipahami mungkin ya Teh? insya Allah sudah Iya, ya. cukup Teh. Insya Allah paham. Ya, terima kasih Teh Arina yang sudah memaparkan juga juknis untuk perlombaan Islamic Idol. Langsung saja untuk yang terakhir ada mata lomba MTQ yang akan dijelaskan oleh Kang Iwan. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemandu acara yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memandu juklak juknis perlombaan musabaqah tilawatil Quran. Mungkin di sini saya memberitahukan kepada rekan-rekan semuanya bahwa sangat
luar biasa dan sangat beruntung sekali teman-teman bisa mengikuti kegiatan IAID Gebiar Ramadan. Perlu diketahui bahwa sejarah daripada IAID Gebiar Ramadan ini penggagas ataupun idenya itu dari pimpinan kita, pihak kampus. Jadi alhamdulillah mungkin ini salah satu prestasi yang luar biasa buat rekan-rekan semuanya, karena insya Allah nanti yang melihat pun ataupun yang mengevaluasi dan sebagainya, pihak kampus pun akan mengapresiasi kepada rekan-rekan semuanya yang telah mengikuti kegiatan ini. Jadi sekali lagi saya selaku panitia semuanya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Adapun tujuan daripada kegiatan ini tentunya untuk dari MTQ sendiri untuk menggali bakat daripada rekan-rekan semuanya. Semoga dengan kegiatan ini menjadi batu loncatan gitu buat rekan-rekan semuanya untuk mengembangkan kemampuan ataupun potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rekan-rekan semuanya. Untuk tujuan dan waktu pelaksanaan sama ya, untuk kegiatannya akan dilaksanakan untuk MTQ di hari Ahad, dan untuk persiapan tetap untuk rekan-rekan semuanya yang mengikuti kegiatan MTQ hadir pada pukul 7.30, pukul setengah 8. Nah, untuk tempat insya Allah nanti kondisional, tapi insya Allah untuk rencana di masjid kampus. Nah, kalau misalkan ada sesuatu hal yang memang nanti ada bentrok atau lain sebagainya, ada di ruangan khusus yang masih dekat dengan kampus untuk kegiatan MTQ. Nah, tapi untuk kehadiran untuk peserta MTQ hadir pada pukul 7.30 atau setengah 8. Untuk pengumuman kejuaraan, nah, sama itu di hari Selasa pukul 11 tanggal 11 Mei 2021. Nah, ini sekaligus nanti insya Allah rekan-rekan semuanya diberi hadiah dan diberikan sertifikat, harus hadir semuanya, dan insya Allah dilanjut ke pembagian santunan anak yatimnya, seperti itu. Itu untuk pembagiannya, jadi diingat pada hari Selasa tanggal 11 Mei. Untuk ketentuan umum perlombaan sama, yang pertama peserta adalah mahasiswa aktif KRIAID Ciamis S1 ataupun S2. Yang kedua, setiap kelas boleh mengirimkan lebih dari 1 orang. Yang ketiga, peserta terdiri dari 1 orang, boleh laki-laki atau perempuan. Yang keempat, peserta wajib melakukan registrasi ulang 30 menit sebelum acara dimulai dengan membawa persyaratan 1 lembar fotokopi kartu tanda mahasiswa, ataupun misalkan belum ada KTS, boleh dengan identitas yang lainnya, KTP dan sebagainya. Yang kelima, pendaftaran terakhir tanggal 7 Mei. Udah terlaksana, sudah ditutup. Yang keenam, peserta diwajibkan hadir pada saat technical meeting. Alhamdulillah ya, sekarang pada hadir, ataupun yang berhalangan hadir insya Allah karena kami merekam gitu ya untuk kegiatan TEM ini, nanti bisa di share link videonya yang berhalangan hadir gitu. Tapi insya Allah ini berharap ikut semuanya. Yang ketujuh, nah ini ada untuk perbedaannya untuk di perlombaan MTQ ini ada surat yang ditentukan, yaitu suratnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 183-185. Nah, ini dicatat ya. Nah, ini untuk salah satu rujukan ayat Al-Quran yang nanti akan dibacakan. Quran Surah Al-Baqarah 183-185. Teknis perlombaan, 1, peserta dipanggil berdasarkan nomor urut peserta yang telah diberikan pada saat registrasi ulang. Adapun untuk pengoclokan daripada nomor urut peserta sekarang, nah, adapun nanti untuk pengambilan nomor urut peserta nanti pas registrasi hari acara gitu ya, pas registrasi awal gitu, pas pendaftaran ya, pas pendaftaran ulang gitu ya, pas acara, yaitu pada hari Ahad. Nah, untuk pengoclokannya sekarang insya Allah.
Yang kedua, bagi peserta yang dipanggil 3 kali tidak hadir, maka akan tampil di urutan terakhir dengan alasan yang jelas dan berlaku pengurangan senilai 10 poin. Nah, untuk durasi waktu maksimal 15 menit. Kriteria penilaian, nah ini yang jadi penilaian Dewan Juri. Penilaiannya berdasarkan yang pertama kelancaran bacaan Al-Quran, itu jadi penilaian. Yang kedua, nada atau lagam yang dilantunkan. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, tajwidnya, baik yang melingkupi dengan tahsinnya, gitu ya. Yang keempat yaitu adab pakaian, kesopanan intinya, adab berbicara dan sebagainya. Adab itu cakupannya luas ya, berbicara, kesopan santun dan sebagainya. Itu jadi penilaian Dewan Juri juga. Yang kedua, kriteria penilaian, bukan ya, keputusan Dewan Juri dan panitia dalam melakukan seleksi dan membuat kebijaksanaan adalah absolut dan tidak dapat diganggu-gugat. Keputusan Dewan Juri, insya Allah ini Dewan Juri tidak memihak ke satu pihak, ya ini absolut gitu ya, tidak bisa digugat, ya, insya Allah netral gitu ya. Tata tertib perlombaan, saya bacakan saja. Peserta datang di lokasi lomba 30 menit sebelum acara dimulai. Jadi jam 7 diusahakan sudah hadir peserta ya. Yang kedua, peserta mendaftar ulang dan mengambil nomor tampil yang disediakan panitia. Oke. Peserta dipanggil berdasarkan nomor tampilan yang didapat. Nah, peserta yang belum hadir pada saat pemanggilan pertama setelah 3 kali pemanggilan maka akan dilanjut ke nomor berikutnya dan peserta yang bersangkutan diletakkan di akhir nomor. Dan apabila pada pemanggilan kedua urutan terakhir belum hadir juga, maka peserta yang bersangkutan dinyatakan gugur. Peserta lomba dilarang meninggalkan tempat perlombaan tanpa seizin panitia. Saat penampilan, nah, peserta menggunakan pakaian muslim yang rapi dan sopan. Setiap peserta tampil didahului dengan salam. Yang selanjutnya, biaya dan tempat pendaftaran mungkin udah ya, itu nggak usah dibahas karena free. Semuanya udah daftar ke saya dan udah terdata. Nah, untuk hadiah mungkin ya, untuk diperhatikan. Juara 1 ada trofi, sertifikat, dan uang pembinaan. Juara 2 trofi sama sertifikat uang pembinaan. Juara 3 trofi, sertifikat, uang pembinaan. Jadi diambil juara dari juara 1 sampai juara 3. Adapun untuk sertifikat, semua peserta akan dibagi. Ya. Yang selanjutnya terakhir, hal-hal yang bersifat teknis dan perubahan jika ada akan dijelaskan pada saat ya. Dalam perlombaan harus konsisten pada salah satu perlombaan tersebut karena memiliki jadwal yang sama. Jadi tidak boleh mengikuti beberapa kegiatan. Soalnya ini waktunya sama gitu ya. Takutnya ada perbentrokan seperti itu. Itu saja mungkin untuk penjelasan daripada juklak juknis daripada perlombaan musabaqah tilawatul Quran. Silakan saya kembalikan ke pemandu acara atau MC, barangkali ada yang ditanyakan seputar MTQ. Baik, terima kasih Kang Iwan yang memaparkan gitu ya. MTQ itu harus bagaimana. Silakan kepada teman-teman khususnya yang mengikuti lomba dari MTQ itu sendiri apabila ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya Teh. Ya, silakan. Tadi ayat Quran surat Al-Baqarahnya ayat berapa ya? Kurang jelas tadi. Untuk ayatnya 183 sampai 185 Kang Denny. Oh iya, baik. Ya, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kang Denny. Ya, terima kasih. Barangkali ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Teh, nanya lagi ya, boleh? Ya. Untuk permulaan awalan mengaji itu ada istilahnya lampunya enggak atau gimana gitu? Misalnya kan kalau di musabaqah itu ada lampu hijau misalkan permulaan bacaan. Nanti pas kuning berarti siap-siap harus selesai. Terus nanti pas merah harus
diakhiri gitu. Apa seperti itu apa gimana gitu? Untuk hal tersebut ya, saya menanggapi insya Allah untuk hal tersebut nanti ada lampu waktu ya. Jadi nanti permulaan yang hijau, tadi merah ya, merah, kuning, hijau. Insya Allah itu untuk itu disiapkan Kang. Nanti ada lampu yang itu yang lampu untuk cara itu. Oh iya, ya siap A. Nanti insya Allah disiapkan sama panitia lampunya. Ada insya Allah. Baik, siap. Ya, terima kasih Kang Iwan penjelasannya. Barangkali dari teman-teman yang lain ada yang masih kebingungan atau sudah cukup dipahami? Oke, sepertinya sudah bisa dipahami ya Kang Iwan untuk Jokrak Juknis mata lomba MTQ. Sebelum ditutup, mungkin barangkali gitu ya di sini ada teman-teman yang baru bergabung. Jika ada yang masih kebingungan perihal pidato gitu, Islamic Idol ataupun MTQ, nanti bisa ditanyakan kembali gitu ya kepada PJ lombanya masing-masing. Ya, baik Kang, terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada setiap PJ dari perlombaan yang telah menjelaskan Juklak Juknis untuk perlombaan. Alhamdulillah, acara technical meeting dari awal sampai akhir sudah selesai. Mudah-mudahan nanti acaranya bisa berjalan dengan lancar dan kepada teman-teman yang mengikuti perlombaan semangat gitu ya untuk semuanya. Jika tidak ada yang mau dipertanyakan lagi, kita tutup acara technical meeting untuk kali ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya kita tutup dengan membacakan doa kifaratul majlis. Ma wa Allahumma asyhadu an la subhanakallahumma bihamdika asyhadu. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.